Bab 260, Duces Naga 6. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Hanya setelah Rhaimira berjanji di Draunik untuk tidak memberitahu siapapun tentang penyusup dan rencana melarikan diri dari kastil Iblis Naga, dia akhirnya diizinkan untuk kembali ke kastil. Anda di sini. Semua 4 Jenderal Divine telah berkumpul untuk menyambutnya di gerbang yang terbuka lebar. Mereka, yang telah menjadi pengikut Naga Hitam sejak 300 tahun yang lalu, termasuk yang paling setia dari pengikut Naga Hitam. 200 tahun telah berlalu sejak hilangnya Naga Hitam dari kastil, dan 4 Jenderal Ilahi telah memimpin kastil Iblis Naga bersama-sama dengan bertindak sebagai wakil penguasa kastil Iblis Naga. Alis Rhaimira berkerut kebingungan saat dia mengamati kerumunan subjek yang berbaris di dalam gerbang. Apa yang terjadi? Tanyanya. Meskipun dia mengenali 4 Jenderal Divine di antara kerumunan orang, sisanya adalah orang asing baginya. Jelas bahwa semua pengikut kastil Iblis Naga telah berkumpul di jalan menuju ke sana, tetapi untuk tujuan apa, dia tidak dapat memahaminya. Saat dia mengambil adegan di depannya, ekspresi Rhaimira tetap tidak dapat dipahami, tidak mengkhianati apapun dari pikiran batinnya. Kedatangan Tuan baru harus diumumkan kepada semua pengikut kastil, jawab salah satu dari 4 Jenderal Divine, seorang demon fog raksasa dengan lapisan lemak tebal di sekitar perutnya. Terlepas dari ukuran tubuhnya, dia berbicara dengan nada sopan dan terukur. Sekarang setelah Anda mengambil tempat yang selayaknya sebagai penguasa kastil, sudah sepantasnya semua orang tahu keberadaan mulia Anda. Rhaimira menganggap iblis itu dengan serius, menimbang kata-katanya dengan hati-hati. Peran iblis ini sebagai salah satu dari 4 Jenderal Divine menandainya sebagai prajurit dan pemimpin yang tangguh. Bahkan, dia dianggap yang terkuat dari keempatnya. Namun demikian, 200 tahun kedamaian jelas telah berdampak pada fisiknya. The Hulking Demon Fog menambahkan, bukan hanya pengikut juga. Semua orang yang tinggal di kota akan mengetahui hari ini bahwa Yang Mulia telah menjadi penguasa kastil yang baru. Persiapan untuk kedatangan Anda telah direncanakan dengan cermat, kata salah satu dari 4 Jenderal Divine lainnya. Kami bahkan telah menyediakan tunggangan yang indah untukmu sehingga semua orang dapat melihat rahmat dan keindahanmu. Rekan-rekan jenderalnya mengangguk setuju, menambahkan pujian mereka sendiri untuk persiapan yang dibuat untuk menghormati Rhaimira. Rhaimira tidak bisa menahan perasaan senang dengan kata-kata mereka, meskipun masih ada keraguan yang dia rasakan tentang apa yang dia dengar dari penyusup itu. Dia telah membuat janji di Drakonik, tetapi suara mengomel di benaknya terus mempertanyakan apakah dia bisa mempercayai motif orang asing itu. Aku telah mendengar desas-desus tentang perang yang akan datang, kata Rhaimira, nadanya terukur saat dia berbicara kepada 4 Jenderal Divine. Itukah sebabnya aku dipilih sebagai penguasa kastil yang baru? Untuk mempersiapkan pertempuran. Dia tahu bahwa itu pertanyaannya tidak berani, karena suasana di kota di luar kastil memperjelas bahwa itu ada sesuatu yang salah. Selanjutnya, jika 4 Jenderal Divine benar-benar bermaksud untuk merahasiakan konflik yang menjulang darinya, mereka tidak akan mengizinkannya meninggalkan kastil sejak awal. Apakah Anda datang dari memeriksa kota secara pribadi? Seperti yang diharapkan dari rahmatmu. Jawab salah satu dari 4 Jenderal Ilahi. Mengapa Anda tidak memberitahu wanita ini tentang perang? Saya tidak dapat memahami situasi ini dengan baik, kata Rhaimira. Yang Mulia, mulai salah satu dari 4 Jenderal Divine yang belum berbicara dengan Rhaimira secara langsung, memanggilnya dengan membungkuk dalam-dalam. Selama 300 tahun, Naga Hitam telah menjadi penguasa kastil ini, dan semua yang tinggal di dalamnya, termasuk diri kita sendiri, adalah pengikutnya yang setia. Namun, sudah 200 tahun sejak Naga Hitam menghilang tanpa jejak. Selama waktu itu, sebagai 4 Jenderal Ilahi, kami mengambil sendiri untuk memimpin kastil Iblis Naga sementara kami menunggu kembalinya Tuan kami. Namun, karena kurangnya kualifikasi yang tepat, kami hanya mampu mempertahankan kastil dengan kulit gigi kami. Ayahmu, Naga Hitam, adalah iblis yang hebat dan kuat, dan selama 200 tahun terakhir, kami telah mampu menjaga perdamaian di kastil Iblis Naga atas namanya. Namun, Jenderal terdiam, ekspresinya serius. 2 abad bukanlah rentang waktu yang kecil, bahkan untuk setan. Dengan demikian, orang-orang iblis dari wilayah tetangga telah menyadari tidak adanya Naga Hitam, dan mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk menyerang kastil kami dan mengklaimnya sebagai milik mereka. 4 Jenderal Divine mengepung Rhaimira dan berbicara tanpa istirahat. Mereka tidak berencana memberinya waktu untuk berpikir atau menanggapi kata-kata mereka. Seperti yang Mulia lihat, awan perang saat ini mendekati kastil Iblis Naga. Yang bertanggung jawab adalah Count Karat, penguasa Ruolfif, yang terletak berdekatan dengan Dragon Demon Castle. Dia adalah iblis keji yang tidak tahu bagaimana menunjukkan rasa hormat dan hormat kepada para pendahulunya, seorang anak yang hampir tidak mengoceh selama masa pemerintahan Naga Hitam. Count Karat sedang merencanakan perang, mengetahui bahwa Naga Hitam saat ini tidak ada di kastil Iblis Naga. Namun, jika Yang Mulia dinobatkan sebagai penguasa kastil yang baru, Pangeran Karat tidak akan punya alasan untuk menyatakan perang. Rahmatmu adalah satu-satunya daging dan darah Naga Hitam, salah satu dari 2 naga di Kekaisaran Helmut yang luas dan penerus garis keturunan Naga Iblis. Bahkan jika Count Karat gila akan perang, dia tidak akan berani berperang jika Yang Mulia menjadi Tuan baru. Kata-kata mereka akhirnya berhenti sejenak.
Raimira akhirnya diberi kesempatan untuk mengambil nafas, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Jika kedamaian datang ke Kastil Iblis Naga sekali lagi, Yang Mulia Raja Iblis Penahanan secara pribadi akan memberikan gelar kepada Yang Mulia. Kamu bahkan mungkin bisa menggantikan naga hitam dan menjadi duke. Hati Raimira masih bergoyang saat dia mendengarkan dengan seksama kata-kata empat Jenderal Divine. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata mereka, bertanya-tanya apakah mereka bisa mengatakan yang sebenarnya. Argumen mereka tentu masuk akal. Bagaimana jika mereka benar? Raimira tidak memiliki banyak pengalaman dengan perang, tetapi dia tahu bahwa memulai perang bukanlah prestasi kecil. Dia tidak bisa tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Kaun Karat mungkin menggunakan ketidakhadiran naga hitam untuk keuntungannya. Mungkin menjadi penguasa baru Kastil Iblis Naga memang bisa mencegah perang. Sesungguhnya, kalian semua mengatakan kebenaran. Wanita ini tidak tahu siapa Kaun Karat ini, tapi dia tidak akan berani berperang jika dia tahu tentang keberadaan wanita ini, darah naga hitam. Saya yakin. Sekarang, Yang Mulia, silakan masuk ke istana. Kami memiliki perjamuan dan pawai yang indah yang disiapkan untuk menyambut Anda malam ini. Raimira memasuki Kastil Iblis Naga dengan percaya diri dengan bahu lebar. Dia tidak perlu benar-benar khawatir tentang penyusup yang mengerikan itu, dan dengan janji di tempat, dia toh tidak bisa membicarakannya. Aku akan meninggalkanmu sebagai asuransi, untuk berjaga-jaga. Penyusup itu kasar, tetapi tidak perlu menyingkirkannya sekarang. Dia hanya bisa menemukannya dan meminta dia membayar dosa-dosanya begitu yakin perang akan dihindari. Namun, jika ternyata perang tidak dapat dihindari, dia masih bisa melarikan diri dari Kastil Iblis Naga dengan bantuannya. Wanita ini benar-benar pintar. Raimira tersenyum senang pada kebijaksanaan duniawinya sendiri. Saat matahari mulai terbit, berita tentang Tukik Raisakia yang mengambil alih kekuasaan sementara menyebar ke seluruh kerajaan. Berita itu berasal dari istana dan mencapai jauh dan luas. Kaun Karat, seorang pengamat yang tajam dari urusan Dragon Demon Castle, termasuk di antara mereka yang mendengar desas-desus itu. Dari kejauhan, dia menatap kastil yang menjulang dengan ekspresi bermasalah, alisnya berkerut karena khawatir. Kaun Karat adalah makhluk yang tangguh, campuran Giant dan Daemon, membuatnya menjadi Daemon Giant. Namun, bentuk aslinya membawa serta sejumlah ketidaknyamanan, jadi dia memilih untuk mengurangi ukurannya menjadi hanya 2 meter untuk saat ini. Meskipun perawakannya lebih kecil, tidak dapat disangkal kekuatan belaka yang dimilikinya. Meskipun dia tidak bisa mengukur Earthshaker legendaris, Kamash, dalam hal ukuran, bentuk asli Kaun Karat menjulang di atas sebagian besar makhluk setinggi lebih dari 5 meter. Pria yang berdiri di sisi Kaun Karat bukanlah raksasa atau Daemon raksasa. Namun demikian, pria itu lebih besar dari Kaun Karat, dan bulu coklat keabu-abuan yang menutupi seluruh tubuhnya tebal dan tajam. Daripada bulu, itu lebih mirip jarum besi tajam. Meskipun bulu tebal yang menutupi tubuh pria itu, setiap otot di tubuhnya terdefinisi dengan baik. Lengan dan kakinya menyerupai pohon-pohon kuno, tebal dan rumit dengan kekuatan. Namun, tangannya yang benar-benar mengintimidasi. Mereka cukup besar untuk menghancurkan kepala Kaun Karat, Daemon raksasa yang kuat, dengan mudah. Bau busuk darah basi terpancar dari pria itu, bukti rutinitasnya membunuh dan melahap orang lain. Dia adalah predator dalam setiap arti kata. Bahkan, dia telah berpesta daging 4 binatang iblis dan 2 demon folk hanya beberapa jam yang lalu. Nama pria itu adalah Jagon, Beast of Ravesta. Sejujurnya, Pangeran Karat takut padanya. Taruhannya tinggi dalam pertempuran yang akan datang melawan Dragon Demon Castle, termasuk nasib wilayah kekuasaan Kaun Karat dan hidupnya. Itu sebabnya dia tidak mengeluarkan biaya untuk mempekerjakan Jagon dan bawahannya Beast Folk sebagai tentara bayaran. Kaun Karat telah membawa Jagon ke sini dan menawarkan iblis dari wilayahnya sendiri kepadanya setiap hari sebagai makanan. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Meskipun menjadi orang yang mempekerjakan Jagon dengan uangnya, Kaun Karat tidak dapat benar-benar menganggap dirinya sebagai majikan. Jagon tidak memiliki gelar resmi, tetapi dia adalah pengikut Raja Iblis Penahanan yang terkenal, seorang putra tidak berbakti yang bahkan telah membunuh ayahnya sendiri, Oberon Bejat. Bahkan ketika mereka berdiri bersama, Kaun Karat sangat sadar bahwa jika Jagon tiba-tiba memutuskan untuk menyalakannya, Jagon dapat dengan mudah merobek kepalanya dari bahunya. Dia berbahaya, tetapi juga tajam. Senyum bermain di bibir Kaun Karat saat dia melirik sekilas ke arah Jagon. Dia tahu bahwa naga hitam adalah wildcat terbesar dalam perang yang akan datang, dan dia sudah lama curiga bahwa naga yang kuat itu tidak dapat ditemukan. Sekarang, dengan konfirmasi ketidakhadiran naga hitam, Kaun Karat merasakan gelombang kepercayaan diri. Dia merenungkan nasib naga hitam, tetapi yang dia tahu pasti adalah bahwa itu penguasa Kastil Iblis Naga saat ini bukanlah Raisakia melainkan keturunannya, yang telah hidup selama kurang lebih 200 tahun. Jagon, aku ingin menyebutkan bahwa sebuah surat tiba dari Kastil Iblis Naga, kata Kaun Karat. Jagon telah berdiri di tempat untuk sementara waktu, menatap Kastil Iblis Naga. Meskipun Kaun Karat datang untuk berdiri tepat di sampingnya, Jagon tidak meliriknya. Setelah berdehem, Kaun Karat melanjutkan, ada 4 iblis tua di Kastil Iblis Naga. Mereka menyebut diri mereka 4 Jenderal Ilahi.
Mereka cukup terkenal 300 tahun yang lalu, tetapi mereka dibesarkan dalam kepuasan diri oleh naga hitam, disamakan dengan babi karena kedamaian dan kenyamanan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak berniat berperang ini. Jagon mendengarkan situasi dalam diam. Mereka bersedia menyerah tanpa syarat. Untuk membuktikan itu, mereka akan memberi kita Putri Naga Hitam, yang baru saja naik sebagai penguasa kastil. Jika mereka bersedia kehilangan sebanyak itu, saya pikir ini mungkin proposal yang bagus. Daripada pergi berperang. Ekspresi Jagon tetap tanpa ekspresi saat dia menoleh untuk menghadapi Kaun Karat. Wajahnya terdiri dari campuran fitur beruang dan manusia, dan mata hitamnya tidak memberikan indikasi pikiran yang melintas di benaknya. Aku datang jauh-jauh untuk pergi berperang, Jagon menyatakan dengan suara rendah, kata-katanya hampir menggeram. Tidak ada emosi yang bisa ditemukan di mata hitamnya saat dia menatap Kaun Karat. Jika Anda tidak mau berperang, saya tidak punya pilihan selain berperang dengan Anda sebagai gantinya. Tunggu, tenang, Jagon, perang denganku. Aku akan membunuh sebanyak mungkin orang di wilayahmu sebagai jumlah orang yang tinggal di kastil terapung itu, kata Jagon. Gila, Kaun Karat berpikir sebelum memaksakan senyum ke wajahnya. Dia berkata, tenang, Jagon. Saya bilang, bahwa itu adalah tawaran yang bagus, tetapi saya tidak berniat menerimanya. Tujuan perang ini juga untuk memusnahkan babi-babi tua yang mengirimi saya surat ini. Kaun Karat tidak mengatakan ini hanya untuk menenangkan Jagon, karena dia memiliki ambisi dan keyakinannya sendiri. Dia dianggap sebagai iblis muda di Helmut, dan dia tidak berpartisipasi dalam perang 300 tahun yang lalu. Namun, dia tahu dari cerita bahwa perang besar itu mengerikan. Hampir semua iblis tingkat tinggi Helmut adalah mereka yang secara aktif berpartisipasi dalam perang, dan 3 adipati adalah pahlawan dari perang yang bertahan selama 300 tahun setelahnya. Kaun Karat tidak percaya bahwa setiap orang yang selamat dari perang telah menjadi usang. Namun demikian, dia tahu bahwa pasti ada setan di antara eselon atas Helmut yang telah menjadi lemah dan berhak atas kedamaian selama berabad-abad. OB ini, tidak memiliki kualifikasi atau otoritas nyata, namun mereka menuntut rasa hormat dan perlakuan khusus. Kemewahan noblesse yang mencolok sulit untuk diabaikan. Mereka tinggal di sebuah kastil besar dan menikmati hak istimewa mereka sementara penduduk yang tidak memiliki hak istimewa bekerja di Karablum, bekerja untuk kepentingan mereka yang tinggal di langit. Dalam struktur ini, hierarki benar-benar rusak, mulai dari atas. Kemungkinan naga hitam telah absen selama lebih dari 1 abad, tetapi apa yang telah dicapai 4 Jenderal Divine selama ketidakhadirannya. Mereka telah ditugaskan untuk mengelola wilayah tanpa kehadiran Tuan, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka menikmati kemewahan seperti babi gemuk dan malas. Perang melawan Dragon Demon Castle akan menjadi langkah signifikan menuju masa depan ambisius Kaun Karat. Dia tidak bisa merampok gelar naga hitam saat dia tidak ada. Namun, jika Kaun Karat bisa menggunakan perang ini untuk menyebabkan kastil iblis naga jatuh, dia akan menerima perhatian dari semua Helmut. Maka aku akan bisa mencapai peringkat dan gelar yang lebih tinggi. Rencana ambisiusnya akan dimulai dari sana. Pikiran Kaun Karat menghilang ke kereta pemikiran lain saat dia membayangkan dirinya berdiri di antara eselon tertinggi masyarakat iblis Helmut. Dia tahu dia memiliki kelicikan dan ambisi untuk naik pangkat, dan mengalahkan kastil iblis naga akan menjadi langkah pertama. Kaun Karat bertekad untuk menunjukkan kepada demon folk lain bahwa dia tidak bisa diremehkan, bahwa dia mampu menjadi besar. Suatu hari, dia akan berdiri di puncak tertinggi Pandemonium, ibu kota Helmut, bersama 3 adipati. Ini berbeda dari apa yang kamu katakan pada awalnya, gumam Jagon, menyebabkan lamunan Kaun Karat tentang rencana ambisius menghilang dengan cepat. Hitung, kau berjanji padaku perang melawan naga, Jagon mengingatkannya, nadanya tak tergoyahkan. Raimira, bangsawan naga. Dia juga seekor naga. Jagon memotongnya, berkata, naga yang kuinginkan adalah Raizakia, naga hitam. Naga iblis dari era perang. Bahkan seekor naga, akan memiliki kasih sayang terhadap anak mereka. Tidakkah menurutmu begitu? Siapa yang akan membayangkan bahwa naga hitam akan memiliki seorang anak? Selain itu, dia memastikan untuk menyembunyikan satu-satunya daging dan darahnya jauh di dalam kastil, jauh dari mata Helmut yang mengintip, lanjut Kaun Karat sambil mencuri pandang pada Jagon. Jika kamu membunuh Duchess Naga dan membuatnya dikenal dunia, naga hitam akan keluar dari persembunyian. Dan bahkan jika Duchess Naga adalah tukik, naga tetaplah naga. Dia mungkin kurang untuk kesenangan penuh Anda, tetapi dia akan memanjakan Anda dengan rasa langka dari apa yang Anda cari. Besok, kata Jagon, kita akan menyerang kastil iblis naga. Kaun Karat merasakan sentakan terkejut dengan pernyataan mendadak Jagon. Mereka cukup dekat dengan kastil iblis naga untuk melancarkan serangan besok, tetapi Kaun Karat tahu bahwa ada protokol yang harus diikuti. Dia perlu menanggapi surat itu dengan cara yang akan menunjukkan penghinaannya dan melaporkan kepada Babel tentang perang teritorial yang sedang berlangsung. Selain itu, ada banyak persiapan lain yang harus dilakukan sebelum mereka bisa meluncurkan serangan skala penuh. Penyergapan cepat, kata Jagon dengan suara yang hampir acuh tak acuh. Dia meremehkan kehati-hatian Kaun Karat. Ravesta, tempat Jagon berasal, adalah tempat tanpa hukum, tidak seperti Helmut lainnya, di mana aturan dan perintah berkuasa.
Inilah sebabnya mengapa Jagon percaya dalam mengambil tindakan cepat tanpa khawatir tentang aturan seperti perang teritorial atau peringkat hierarkis. Di Ravesta, semua orang melakukan apa yang mereka suka, mereka membunuh jika mereka ingin membunuh dan makan jika mereka ingin makan. Jika kita memberi mereka waktu setelah menyatakan perang, mangsa kastil iblis naga akan melarikan diri. Hitung, Anda mempekerjakan saya dan bawahan saya untuk berperang. Anda akan mendapat kehormatan atas kemenangan, tetapi saya akan berperang, kata Jagon sambil memiringkan kepalanya. Aroma darah di sekitar Jagon membanjiri indera penciuman Kaun Karat. Jargon menyatakan, besok, aku akan menyerang Dragon Demon Castle dengan bawahanku. Aku akan melompat ke langit dan menghancurkan penghalang itu. Aku akan membunuh dan memakan semua orang di kastil tanpa memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Itu. Jargon melanjutkan, seperti yang dijanjikan, aku akan memiliki darah, daging, dan hati Dragon Duchess. Aku akan menghancurkan kota setelah membunuh semua orang di dalamnya. Lalu, aku akan menggantung bendera keluargamu. Itu akan mengakhiri kontrak saya dengan Anda. Jagon tidak bisa dibujuk, dan Kaun Karat tidak ingin mengintip ke mata Jagon dari jarak sedekat itu. Kaun Karat mundur beberapa langkah dan mengangguk. Saya mengerti. Namun, jika Anda ingin menyerang ini dengan cepat, saya akan pergi dengan Anda. Saya adalah orang yang memulai perang ini, dan itu akan menjadi momen bersejarah bagi saya. Jadi, saya harus hadir. Selama kau tidak menghalangi jalanku, kata Jagon, bibirnya melengkung menjadi senyum bengkok. Dia menoleh sekali lagi ke arah Dragon Demon Castle. Baginya, kastil terapung tidak berbeda dengan hidangan dengan tutup yang menunggu untuk dinikmati dan dimakan. Catatan translator. 1. Dariro memberikan kata ini dalam bahasa Inggris sebagai OB. Tebakan yang paling masuk akal adalah Old Boys, yang mengacu pada klik lama yang berpengaruh. Jelas, dalam konteks ini digunakan dengan konotasi negatif. Lihat untuk info selengkapnya.